Halo teman-teman semua, kembali lagi di Venus Aquatic Channel bersama saya Nicholas Kurniawan. Video ini disponsori oleh Venus Aquatic dan lampu akuarium Sibilion. Lampu akuarium yang buat ikan kamu glowing seketika. Buat teman-teman yang belum kenal, nama saya Nicholas Kurniawan dan biasa dipanggil NKRI atau Nicholas Kurniawan Raja Ikan. Kenapa disebut Raja Ikan? Karena sejak tahun 2010 kita sudah konsisten di bidang ikan hias. Jadi kalau teman-teman ketemu saya di tahun 2010, saya tukang ikan. Ketemu saya di tahun 2013, saya udah dapat penghargaan langsung dari Pak SBY di bidang ikan hias gitu. Kalau ketemu saya di 2015, ya saya udah tukang ikan juga. 2017 properti lagi booming, saya tetap tukang ikan. 2022 bulan Desember, hari ini kita bikin video, saya masih tukang ikan dan masih konsisten ekspor dan import ikan hias gitu. Jadi pada video kali ini, seperti teman-teman lihat, kita lagi impor ikan cana. Kita lagi datengin banyak banget ikan cana, dan pada video kali ini ikan cana yang didatangkan itu dari India. Kita bukan cuma datangkan dari India, kadang dari Myanmar, dari Thailand, dari Cina, dari berbagai negara lah kita datengin gitu. Dan sekarang ini bulan Desember, auranti itu ada, tapi jumlahnya itu sangat sedikit. Nah ini kebetulan tadi kita lagi sortir-sortir, dapat nih auranti yang jackpot satu. Jadi jackpotnya itu mukanya atau mulutnya itu unik banget gitu. Jadi kalau bulan-bulan Desember seperti ini itu banyak banget yang cari ikan auranti, terutama cari ikan auranti yang ukuran kecil. Tapi saya pengen cerita ke teman-teman semua, kalau di bulan-bulan sekarang ini cari auranti yang ukuran kecil itu susah banget, begitu sulit gitu, hampir sesulit melupakan rehan. Karena apa? Karena ikan auranti itu ikan musiman. Jadi dia itu biasanya keluarnya itu di bulan April atau di bulan Mei, saat yang namanya hujan itu pertama turun. Biasanya itu kemarau panjang kan. Kalau yang namanya musim hujan itu kan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret itu biasanya kemarau biasanya. Nah, saat kemarau itu hujan pertama turun, itu saat auranti itu keluar. Jadi yang bulan April akhir, Mei, tergantung musimnya kapan hujan itu turun pertama kali, itu auranti bayi-bayinya lahir. Dan mereka semua, auranti yang ada sampai hari ini, itu rata-rata mereka itu satu angkatan, atau satu letting, atau satu batch, atau ya satu kali lah lahirnya ya di bulan itu semua. Jadi kalau yang bisa ditemukan sampai hari ini yang masih dikirim sedikit-sedikit ke Indonesia, yaitu yang siksaan aja yang belum ketangkep pada bulan Mei, Juni, Juli gitu. Jadi waktu bulan Mei pertama kali mereka keluar itu biasanya keluar ukuran 4 cm, 5 cm. Di bulan Juli mulai makin gede, Agustus sedikit lebih gede lagi. Dan kalau hari ini Desember, kalau ada pun rata-rata udah 20 sampai 30 cm, udah pada gede-gede semua. Nah, ada mungkin yang kecil-kecil seperti ini nih, itu sebenarnya mereka seangkatan dengan yang 20 sampai 30 cm. Tapi mungkin kayak dia nih, mulutnya cepot, jadi susah makannya. Karena susah makannya, mereka tetap kecil seperti ini. Atau yang ada yang kecil-kecil, nah itu biasanya karena bantet aja teman-teman. Jadi rata-rata ya kalau di bulan Desember ini udah pada segede-gede gini nih. Tapi ini stewarti. Ini kalau teman-teman lihat dari sini sampai sana, itu aurantinya udah dikit banget. Banyakan stewarti. Kalaupun ada auranti, nanti kita tampilin di video. Di birolnya itu udah gede-gede semua teman-teman, udah 20 sampai 30 bahkan 40 cm. Dan mereka itu semuanya satu letting dengan yang kecil-kecil tadi. Kenapa? Karena di alam itu mereka kan mungkin makannya lebih banyak. Terus juga saya sering bahas kan, yang namanya ikan itu bisa tumbuh itu tergantung tempatnya. Kalau mereka di akuarium, mereka nggak bisa besar. Tapi kalau tempatnya semakin besar, mereka juga semakin cepat besarnya. Sama seperti manusia, kalau impiannya kecil, sekecil akuarium, ya dia nggak bisa jadi besar. Tapi kalau manusia aja yang impiannya besar, nah dia bisa
ngikutin sebesar itu juga. Ibaratnya ya, apa ya, ada satu pepatah itu, shoot for the moon, even if you miss, you will land among the star. Bermimpilah tingginya gitu, sampai ke bulan-bulan, meleset-meleset, nyampe ke bintang-bintang. Nah ibaratnya kayak gitu. Kalau di tempatnya kecil ya dia tetap kecil, tapi kalau tempatnya besar, mereka cepat besar. Kalau di alam, di sungainya kan itu besar sekali. Mereka tumbuh juga cepat banget. Tapi biar gimana juga kan sama aja kayak kita teman satu angkatan. Ada yang lebih pintar, ada yang agak kurang gitu belajarnya. Nah ikan juga kayak gitu, ada yang tumbuhnya normal tuh, ada yang lebih kecil. Nah kalau sekarang kita lihat itu rata-rata udah 20 sentian semua, 20 sampai 30 cm. Jadi sekarang itu boleh dibilang Auranti itu udah off season. Musimnya kapan? Musimnya itu bulan Mei sampai bulan Juni. Itu pas musim brojolnya. Mei, Juni, April akhir kadang. Tapi tergantung kebaikan alam. Nah, dari situ baru tuh mereka makin gede, makin gede, makin gede. Jadi teman-teman yang kalau hari ini masih pada cari cana Auranti kecil-kecil dengan harapan, wah cana Auranti saya mau cari yang kecil aja deh, dengan harapan dapat harga murah. Nah itu teman-teman harus nunggu bulan Mei atau Juni saat musim keluarnya lagi. Kalau pas musim keluar kan supply-nya banyak. Kalau permintaannya semakin banyak ya harganya malah makin naik. Tapi kalau permintaannya tetap atau turun, nah harganya mengikuti turun. Nah itu sedikit tentang hukum ekonomi. Jadi ya kalau mau murah ya nanti tunggu musimnya. Tapi kalau musimnya sekalipun keluarnya sedikit, lebih banyak permintaannya, harga tetap melambung tinggi. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau cari Auranti murah dan kecil hari-hari gini itu susah. Malah yang ukuran 20 sentian itu lebih murah dan lebih banyak. Kenapa? Karena yang bisa ditangkap ya ukuran segitu. Kalau yang kecil-kecilnya itu nggak bisa ditangkap. Sedangkan permintaan yang kecilnya tetap tinggi, supply-nya sedikit, harganya naik. Nah itu sedikit hukum ekonomi. Jadi saya ya kuliah ekonomi lah, jadi sedikit-sedikit paham gitu. Oke, jadi itu teman-teman biar tidak tertipu. Jadi tujuan saya buat video ini tuh biar teman-teman nggak tertipu. Karena musim-musim kayak gini, ya namanya cana Auranti tuh susah banget gitu. Seperti melupakan rehan tadi itu, yang baik itu. Jadi Auranti itu kalau sekarang ini ya bener-bener susah banget. Jadi kalau ada yang nawarin murah, itu hampir semua itu tipu-tipu lah. Karena nggak mungkin bisa dapetin bulan-bulan segini tuh murah dan banyak. Itu banyak yang akhirnya uangnya nyangkut atau kena PO goib karena emang nggak ada. Tapi kan karena permintaan tinggi, banyak oknum-oknum yang memanfaatkan situasi. Wih, mumpung permintaannya tinggi nih, barang nggak ada nih. Seller-seller yang beneran pada diem gitu, pada nggak dapat barang. Ya udahlah, yang fiktif, yang goib muncul. Nah itu banyak yang karena saking kepengennya yang nggak ada, akhirnya ya itu orang-orang banyak ketipu di sana. Jadi saya pengen cerita gitu. Jadi kalau mau cari yang kecil itu adanya di bulan April, di bulan Mei, di bulan Juni. Kalau di bulan sekarang kalau mau cari ya yang 20 cm, cari yang 30 cm ada gitu. Nah, tapi lucunya customer itu suka kebalik. Pas lagi musimnya Auranti kecil-kecil, yang dicariin tuh yang gede-gede. Nah, gak heran kalau pas lagi musimnya yang kecil, cari yang gede, harga yang gede itu tinggi. Tapi kalau lagi musimnya yang gede seperti sekarang, cari yang kecil tinggi gitu teman-teman. Moga-moga paham, moga-moga ya nanti ke depannya nggak nanyain lagi tuh. Di bulan Desember nanyainnya Auranti kecil. Itu ibaratnya lagi gak musim mangga tapi nyariin mangga ya harganya tinggi. Kalau lagi musim duren kita cari duren harganya murah dan mau berapa truk juga ada. Jadi kurang lebih itu teman-teman, moga-moga bisa teredukasi, moga-moga tidak tertipu lagi gitu. Jadi ya kayak gitulah, semoga bisa bermanfaat video ini dan ya jangan sampai ketipu, karena kalau kita ketipu itu bakal bikin semangat orang-orang yang mau nipu. Jadi orang-orang yang nipu, waduh berhasil nih metode ini, karena ada orang-orang yang ketipu, akhirnya dia makin semangat nipu, makin banyak yang ketipu. Jadi kalau kita nggak ketipu, itu sebenarnya kita juga membantu teman-teman kita supaya tidak ketipu juga. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi bukan cuma Auranti atau ikan India, ikan Indonesia sekalipun semua ada musimnya. Kayak contohnya ikan tiger. Ikan tiger itu biasanya juga sama seperti Auranti. Di musim hujan pertama setelah kemarau panjang itu musimnya.
Itu biasa di pertengahan tahun kan seperti itu. Tapi sekarang musim udah semakin nggak ketebak, ya ikan juga kapan keluarnya juga semakin nggak ketebak. Itu kenapa kita perlu jaga kelestarian alam supaya hewan-hewan itu juga bisa tetap lestari. Jadi yang namanya ikan itu sebenarnya punah itu bukan karena ditangkepin, tapi lebih besar pengaruhnya itu karena perubahan iklim dan perubahan cuaca. Jadi seperti itu. Kayak contohnya ya ikan tiger. Dari zaman dulu ditangkepin ya nggak punah-punah, tapi begitu banyak terjadi pencemaran lingkungan, pohon-pohon dipotongin, ditebangin buat diganti jadi perkebunan, yang mana pohon-pohon di perkebunan itu nggak bisa nyerap air, yang namanya air itu kagak nyerap ke tanah lagi, langsung ke sungai. Jadi yang namanya air itu kapan tinggi, kapan tuh surutnya itu udah makin nggak jelas kapan, itu mempengaruhi reproduksi ikan, mempengaruhi kapan ikan mau produksi. Jadi mereka harusnya pikir, waduh ini air harusnya produksinya nanti nih, air tingginya nanti, tapi air tingginya sekarang. Itu mempengaruhi kapan mereka bereproduksi. Jadi itu kenapa juga saya miris dalam beberapa tahun terakhir itu banyak ikan alam Indonesia yang harusnya udah musimnya, tapi nggak musimnya. Jadi gitu teman-teman, jadi perlu diketahui juga yang namanya musim itu tidak pasti setiap tahun. Walau mereka itu setiap tahun biasanya musim, tapi tidak pasti setiap tahun itu musim. Tergantung gimana kita menjaga alam. Nah kurang lebih itu teman-teman, udah cukup panjang videonya. Semoga bermanfaat, nanti kita bakal bahas lebih lanjut tentang ini. Kita perjelas lagi, kita gali lebih dalam lagi tentang ini di video-video selanjutnya. Jadi buat yang belum subscribe, di-subscribe dulu. Dan tinggalkan komen supaya kita tahu topik bahasan apa lagi yang mau kita bahas ke depannya. Oke, sekian video pada kali ini. Jangan lupa subscribe yang belum dan nonton video Venus Aquatic lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.